Puji Tuhan, kembali kita berjumpa. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ester 2 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda, raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu berbapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang, ia masuk, dan pada waktu pagi, ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail,
yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester dan Baginda memerintahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian pembacaan firman. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah meras kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya.
Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Silakan Pak Pastor Paul. Iya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Kita masih melanjutkan yang kemarin ya. Belum selesai yang 1 Petrus 3. Itu kita akan tuntaskan. Bukan, ya mungkin nggak tuntas juga karena 1 Petrus 3 itu banyak sekali ya. Nah, saudara, berbahagialah orang yang menemukan cinta sejatinya bukan karena polesan, bukan karena dempul di muka istri Anda, ya, tetapi karena hatinya yang perhiasan rohani, ya. Wah, itu dalam, saudara. Kalau saya ngomong begini, Anda kalau ditanya ya, mau pilih istri yang baik tapi mukanya jelek, saya bilang pokoknya jelek gitu ya, jelek kan definisinya sendiri-sendiri. Atau mau pilih istri yang cantik tapi hatinya itu culas. Maka kalau biasanya anak-anak muda di gereja akan bilang, saya akan pilih yang cantik hatinya culas, enggak apa-apa. Loh, kok bisa? Loh iya, kalau cantik hatinya culas, kalau sudah dijamah Tuhan Yesus pasti hatinya baik. Haleluya, ho 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 ho. Enak aja loh, sembarangan. Kalau dijamah Tuhan Yesus, dijamah setan mampus lu ntar. Iya. Waduh. Kalau hatinya baik, mau diapain? Operasi plastik. Ya susah, duitnya mahal. Kalau cantik sudah cantik, mau diapain juga? Oh enggak ya, saudara. Ternyata enggak begitu ya. Nah, ternyata enggak begitu. Saudara tahu enggak? Saya banyak menemui ya fakta orang-orang yang ganteng sama cantik ini ya. Wah, lagi pacaran, lagi baru menikah pertama, wah hebat saudaraku. Kalau sudah cerita itu, wah pokoknya rumah itu udah kayak mau runtuh itu rumahnya itu saudara. Ya kan? Gubrak, olah bebe gitu kan. Wah, pokoknya heboh pokoknya. Terus tiba-tiba gubrak rumahnya bener-beneran bubrak, saudara, pegatan. Wah, kelihatannya sempurna. Aduh, pangeran dan putri ya, wah sempurna. Wah,
pacaran 7 tahun baru kawin setahun bubar, saudara. Ya, ada lagi ya, ini tadi ya, udah pacaran ganteng, cantik, bisa bubar ya, bisa bubar. Ada lagi saudaraku ini cantik, ya ganteng. Waduh, tiap hari digebukin sama suaminya, istrinya ini saudara. Akhirnya yang cantik ini lama-lama loyo ya, lesu. Mau punya duit kayak apa, digebukin tiap hari, stres. Ya kan? Cepat tua kan? Udah gitu akhirnya suaminya nggak mau nge-seks lagi sama dia. Jijik. Sampai jijik ya. Ngalami, Anda pernah tahu yang begitu? Ngeri loh. Ada suami sampai jijik dengan istrinya, padahal istrinya nggak berzina. Nggak penyakitan juga, pokoknya jijik ya. Ih, nggak mau, dia bilang gitu ya. Saya ketemu orang begitu sampai garuk-garuk, cantik-cantik istrinya. Ya kan? Tidak mau dia. Ya ternyata ada kebiasaan istrinya yang membuat dia tidak suka saja pokoknya. Kebiasaan yang buruk tentunya ya. Ya culas atau apa, atau dia punya dendam sama istrinya atau apa, kita nggak tahu. Akhirnya lesu. Saudara, ada yang istrinya biasa-biasa saja. Ya. Ada dua pasang ya, ada dua pasang yang dari pacaran dari remaja gitu ya. Yang satu bunga di sekolahnya dia, ya kembangnya sekolah. Yang satu biasa-biasa saja. Lalu mereka menikah, ya mereka dengan pasangannya, pacarnya masing-masing. Yang satu yang biasa-biasa saja, makin tua makin cantik, saudara. Sementara yang katanya kembangnya itu makin tua, bukan makin cantik. Aduh, sampai jauh sekali, saudara. Sampai waduh, udah lusuh, tidak ada karu-karuan. Ya. Faktornya apa? Perempuan itu kalau makin tua, kalau dia kehidupan seksnya normal, dan hatinya bahagia, artinya nggak ada kekhawatiran ya, nggak ada kekhawatiran, nggak ada pikiran suaminya selingkuh, apa segala macam, ya dia akan makin cantik, akan makin ketarik mukanya, wajahnya itu, makin berseri. Dan dia akan punya makin menarik hidupnya itu. Sehingga semua orang akan tertarik, lihat aja simpati, ya. Rasa adem, rasa nyaman, deket-deket sama dia. Akhirnya ya itu yang banyak kemudian mengundang malah perselingkuhan kan. Akhirnya dia dapat berondong-berondong itu kan. Wah, saya ngomong vulgar ya, nggak apa-apa ya. Karena memang channel kita channel 18 tahun ke atas. Yang satu yang cantik ini ya karena nggak bahagia. Ya udah suaminya ndak karu-karuan, bangkrut bolak-balik, kacau balau dia. Waduh, akhirnya sampai si cantik ini akhirnya loyo. Udah nggak punya duit, suaminya gebukin dia tiap hari, ya akhirnya saudara tahu nggak? Tetap beda, ya. Nah itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, ya. Fakta yang keempat. Orang-orang yang selingkuh, ya, pasti selingkuhannya 90% lebih jelek daripada istrinya. Anda ngamatin nggak? Suami-suami yang selingkuh 90% itu selingkuhannya lebih jelek daripada istri. Anda lihat ya, artis-artis itu yang selingkuh itu terus kemudian menikah sama selingkuhannya, mukanya hampir mirip tapi lebih jelek. Tapi terus apa yang baik? Ternyata dia bisa ngomong suaminya itu loh yang bisa ngomong laki-lakinya. Istrinya bawelnya minta ampun, ketusnya mau sadisnya minta ampun, dan nggak enak pokoknya Anda temui. Tapi selingkuhannya ini, Anda aja ngeliat, wah baik budi bahasanya, lembut. Ya mungkin di depan dia lembut, di belakang sama saja culasnya. Tetapi dia bisa melakukan itu dan si laki-laki ini bisa takluk karena kelembutan hatinya, karena baik budi bahasanya ya. Saya pernah cerita ya, saya ada dekat sama seorang artis ya, yang cerai. Yang waktu cerai itu gebuk-gebukan sampai anaknya itu dikocar-kacir itu ya. Artis terkenal, kalau saya sebut namanya Anda tahu. Pokoknya artis ini cantik ya, asal jangan dia dikagetin.
Begitu Anda kagetin dia, dor, begitu kan. Wah, itu namanya selangkangan. Dari selangkangannya kelinci sampai selangkangannya monyet, selangkangannya semut. Keluar semua itu, saudara. Ya kan? Keluar semua. Waduh, begitu saya ngeliat, ini cantik apa gitu ya. Begitu dikagetin, der. Langsung ilfil. Wah, dan ilfil. Karena cara dia mengucapkannya itu kayak simbok-simbok di pasar itu loh. Cara mengucapkannya kayak simbol-simbol di pasar sambil misalnya kemudian mau jempol gitu kan. Jempol pol jempol pol sampai gitu dia ngomong sampai payah begitu ya. Latahnya latahnya itu sampai payah. Nah, saya baru sadar, oh iya pantesan suaminya nyerahin dia empet gitu ya. Padahal ini orang baik banget. Saya bersahabat dengan dia kira-kira 2-3 tahun ya, kenal sama dia 2-3. Ini orang baik. Ya. Ya tapi itu tadi ya, mungkin karena itu jadi bagi suaminya yang suaminya kan kadrun ya, suaminya dia kadrun. Wah ini tidak soleha, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Nah kalau saya jadi suaminya isinya cantik, pintar cari duit segala macam. Terus masalahnya apa? Masalahnya cuma latah. Bawa ke psikiater tuh. Ya kan? Hipnoterapi kan bisa kan? Bawa ke psikiater. Apa yang menyebut dia? Biasanya orang yang latahnya jorok itu, ya saya pernah tanya sama simbok-simbok di pasar ya, beberapa simbok itu biasanya jawabannya sama. Kenapa kamu bisa latah begitu? Nah, selangkangan begitu. Oh iya, soalnya saya ngimpi itu ada jempol baris, gitu ya. Terus begitu bangun dia langsung latah, seperti itu. Karena dia waktu jempol baris itu dia ketawa terbahak-bahak begitu dalam mimpinya itu, dan kemudian dia jadi latah waktu bangun itu. Katanya begitu ya, katanya. Tapi itu kan bisa sembuh dengan hipnoterapi. Bisa, latah itu bisa sembuh ya, bisa sembuh. Nah, saudara, 4 hal itu tadi ya, itu fakta. Ternyata kecantikan, kegantengan itu bukan segala-galanya. Oh, fakta kelima, nyaris ketinggalan. Ya, mengapa perempuan-perempuan cantik ya, perempuan yang cantik-cantik, enggak yang di Indonesia, enggak yang di Eropa, ya, suaminya biasanya perutnya buncit. Ternyata apa? Karena yang perutnya six pack, dapatnya yang six pack lagi perutnya, saudara. Wah, ngeri, saudara. Sehingga perempuan-perempuan cantik dapatnya perutnya buncit-buncit. Saudara paham nggak? Jangan katakan amin. Saya pernah ya waktu di Jerman itu, ini orang tinggi besar, saudara. Dia pakai celana pendek begitu kan. Jalan ke mall gitu kan. Terus dia jalan begitu, dia jalan ada satu lagi sama temennya ya. Wah, kayak bodyguard badannya wah kencang terus brewoknya halus begitu ya. Anda bayangin ya, ini orang gantengnya kayak apa ya? Saya bayangin ini orang ganteng banget. Mukanya muka Latin begitu, yang satunya ini ya, yang satu muka-muka Latin, yang satunya kayak orang-orang Viking begitulah model-modelnya. Bersterak, saudara, bukan sterak, cuman body, pokoknya sterak, saudara. Isinya kawat-kawat semua badannya gitu ya. Saya tuh sampai jalannya minggir. Udah dia lebih tinggi, mungkin dia tingginya 180, 190 kan. Mereka itu, terus saya jalan sampai melipir supaya saya jangan jejerin kelihatan kayak hobbit gitu kan. Kayak Lilliput saya jejer sama dia. Sampai minder, saya minggir-minggir. Udah saya minggir-minggir sampai saya ngeliat-ngeliat begini kan. Aduh, sambil aduh minder gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ini mereka mau pisahan, saudara. Orang dua ini rupanya janjian apa sama orang, misalnya satu bawa kereta dorong, satunya bawa tasnya, terus tiba-tiba tanya begini. Terus, berdua begitu, saudara. Dua-duanya begini, cium-ciuman begini, cup, tong, saya langsung mumet. Saya langsung mumet ngeliatnya, kelihatan, ganteng-ganteng, kekar, gagah perkasa, maco, cup, aduh mumet. Puyeng saudara, puyeng udah begitu mau gimana coba. Nah, tapi saya lagi mau cerita ya, bahwa ternyata ganteng cantik itu bukan segalanya. Banyak orang mencoba berhias dengan perhiasan lahiriah. Ya, tapi saudara tahu kecantikan yang abadi ya. Kalau libido seksmu ya dibangkitkan
karena hal-hal yang lahiriah itu tadi, ya, itu saudara akan sangat rugi ya. Anda fantasimu sangat dangkal sekali. Fantasi yang seperti itu, fantasi tukang beca itu sudah punya fantasi yang saya tukang beca itu sudah fantasi kelas-kelas orang tidak berpendidikan. Maaf ya, saya sebutkan profesi jadinya, maaf ya. Nggak boleh sebetulnya saya memandang rendah begitu. Tapi maksudnya itu orang tidak berpendidikan. Fantasi orang tidak berpendidikan, ngelihat body, ngelihat bagian tubuh yang tertentu ya yang dianggap sensual, itu adalah fantasi paling rendah, ya, adalah fantasi paling rendah dari seks manusia, fantasi seks yang paling rendah. Nah, tetapi orang-orang yang sudah mengerti tentang kehidupan, dia kan melihat lama-lama dia bosen. Mau orang tukang becak, mau dia bos di perusahaan, mau dia sarjana, mau dia kuli, yang tidak berpendidikan. Nanti endingnya sama. Dia ketemu sama orang yang begitu pun, kalau orang ini dia tidak punya karakter yang baik, dia tidak punya budi yang luhur, nek saudara. Saya sudah ngelihat banyak, ya sudah ngelihat banyak. Saya pikir hanya papi saya dulu ketemu mami, sering gaplokin mami saya, gara-gara mami saya kalau lagi udah wah ngeri saudara mami saya itu ya kalau udah misuin orang itu, kalau misuin orang tetangga itu saya sampai serem itu ya. Dan papi saya nggak suka, itu nggak suka pokoknya, gara-gara itu. Akhirnya sampai enek ngomong sama saya. Tapi itu nggak bisa dirubah, dari kecil memang tukang berantem. Mami saya, keluarganya mami saya itu memang berani-berani. Enggak yang laki-laki, enggak yang perempuan, memang berani-berani itu. Memang berantem semua. Nah, jadi repot, udah begitu udah jiwa keluarga tukang spirit of fighter, fighter spirit, memang mau diapain lagi. Lah siapa suruh dulu mau kawin sama si mami ya kan? Tapi sudah terlanjur. Udah punya anak 3 gimana ternyata tukang berantem si mami itu. Orang pokoknya ada apa dionjokin, pokoknya apa dionjokin. Ya kan, jangan ngomongin dia aja, pokoknya ada berani ngomong di belakangnya dionjokin bener-bener itu sudah sama si mami pokoknya. Nah, ada orang ngonjokin saya saudaraku. Jadi ceritanya saya punya masalah sama anaknya dia, si mamanya datang ke rumah saya. Oh ya galakan mama saya gimana sih ini orang. Dia ngejokin saya. Tapi itu papi tidak suka, papi saya nggak suka. Jadi ada budi luhur, ada satu inner beauty, mau laki-laki mau perempuan, itu yang akan membuat itu kan jauh lebih lama. Cinta itu akan lebih teruji. Cinta pernikahan itu akan lebih indah dengan keelokan-keelokan di dalam hati. Ya, banyak orang tertipu kan. Anda pikir Anda bisa didempul sana sini. Yang tertarik orang saudara. Suamimu enggak, istrimu enggak. Anda mau apa? Wow, kayak apa? Yang tertarik orang lain. Dan sejujurnya Anda sedang memikat orang lain atau sedang memikat pasanganmu? Jujur. Siapa yang sedang Anda pikat sebenarnya ketika Anda mulai, apalagi kalau 40 puber kedua ya kan. Wah, kayak saya pas puber kedua saya six pack ya. Pas puber kedua saya fitness terus tiap hari ya. Umur 38 sampai 44 itu ya. Saya mulai masuk Belanda aja perut saya masih rata ya. Enggak six pack lagi tapi masih rata kan udah enggak fitness kan. Baru corona kemarin 2 tahun jebras semua, perutnya jebol semua, one pack. Tetapi sebenarnya siapa yang mau kita tarik? Ya, kalau kita mau jujur pertama, kita ingin memikat orang, banyak orang. Saya pun sama. Saya ingin bukan memikat anak, sudah disebutnya tiap hari, apa yang mau dipikat lagi, ya kan? Tetapi kita ingin memikat orang banyak, menarik perhatian orang banyak. Jadi attention seeker kan. Ya, sorry, saya nggak bisa menghakimi. Mungkin Anda tidak. Oh, saya ingin memikat istri saya kok. Ya boleh. Tapi kalau saya mah jujur-jujur aja. Saya attention seeker jadinya waktu itu. Karena masa-masa puber kedua kan. Nah, itu masa-masa itu ya akhirnya kita kita disibukkan dengan memperbaiki penampilan luar.
Tidak salah. Sehat juga kan? Tidak salah. Yang salah adalah sikap hati kita. Akhirnya kita seringkali lupa untuk memperbaiki inner man, manusia di dalam kita. Dan itu sangat tidak baik untuk pernikahan. Dan Tuhan ajari kita. Akhirnya di masa-masa, waktu itu anak juga kurus ya. Anak juga fitness bareng-bareng kita tiap hari. Tetapi keindahan pernikahan itu bukan didapat saat kita lagi full body pack itu, bukan. Justru di saat-saat kita sudah melewatinya, perut saya sudah jebrah, anak sudah gemuk lagi, ya kan? Sudah semok lagi, bukan gemuk ya, semok. Nah, harus bedain gemuk dengan semok. Nah, justru keindahan kenapa? Karena karakter kami pun dirubah. Kami mengalami revolusi karakter justru di dalam 5 tahun terakhir ini, saudara. Kita mengalami revolusi karakter yang luar biasa. Yaitu ketika kita makin paham tentang arti agape. Ya, metanoia. Setelah kita sering dapat rema itu makin melimpah, kita makin ngerti perjalanan dengan Tuhan. 5 tahun terakhir ini kita baru pernikahan itu bukan libido seksnya itu tidak digerakkan oleh penampilan fisik yang bohai, kayak duyung hai, puyung hai, hai. Oh, enggak, saudara. Tetapi ketertarikan, keintiman yang tidak selalu seks ya, keintiman itu justru didapat ketika kita merasa betapa aku bisa menerima kamu, betapa aku mencintai kamu, ya udah begini saja. Dan anak pun bisa melihat mulai ada perubahan dan mulai bereaksi karena perempuan itu kan cermin dari kita laki-laki. Ya, wanita itu cermin dari laki-lakinya. Ya, jadi kalau Anda di rumah laki-laki jangan salahkan perempuannya. Cermin, Anda boleh beli rumah, a house. You buy a house for your family. Tetapi your wife make the house become home. Ya, istrimu yang membuat house-nya itu jadi home. Banyak orang punya house yang besar, big house, tapi dia nggak punya home, nggak homey. Ya, house, bangunan, banyak orang bisa beli bangunannya, tapi dia nggak merasa itu at home, nggak merasa itu di rumah itu ada sesuatu. Ya, kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus, tidak ada rema dari Tuhan Yesus buat keluargamu. Ya, jadi gimana dong? Ya minta rema dari Tuhan Yesus, metanoia, karena rema itu yang akan membuat metanoia, ya, cara berpikirnya kita. Makanya coba Anda melihat ketika Anda melihat perempuan-perempuan yang cantik, nah, terus Anda melihat, wah, stok lama, stok kuno udah ketinggalan zaman. Anda lihat di mana-mana stoknya, wah seger-seger, wah bohai-bohai, semlohai, puyung hai. Ya kan? Anda lihat sebelahmu, waduh stoknya stok ikan asin, repot. Anda mulai paradigmamu apa? Ya kan? Kalau saya karena dulu tiap hari makanya di Alexis ya. Jadi saya sering ketemu orang yang cantik-cantik itu menyebalkan ya, pengen ngaplok. Orang cantik-cantik itu begitu kita tinggal kita lupa bayar tipsnya, kan kita misalnya karaoke ada pemandu lagu gitu kan. Kalau yang orang panda-panda yang dari cungko-cungko ini paling rakus, saudara. Kita lagi duduk itu nyanyi sama-sama padahal saya tamu cuma diundang begitu, kayak saya datang namanya diundang sama dealer andalan kan, dealer kesayangan. Jadi saya datang di situ. Begitu duduk, kita mau berangkat begitu ditarik minta tips, saudara. Saya sampai kaget, nggak bawa duit lagi waktu itu, nggak bawa uang. Saya bilang, kok saya nggak malu ya, saya juga nggak niat macam-macam kok, nggak bawa uang, saya nggak mau. Waduh, saya dihina-hina sama dia supaya panas kelelakian saya kan. Ya ada urusan memang, daripada saya kasih kamu dengan saya kasih anak saya. Saya mah tega ya gitu ya, karena memang saya nggak niat begitu kok. Nah, di situ kelihatan, saudara.
Apalagi di rumah itu saya banyak kenal yang seperti itu. Jadi saudara ngerti nggak? Ada kecantikan inner beauty di dalam istrimu, di dalam diri dan di dalam dirimu yang harus Anda keluarkan. Kita harus keluarkan. Caranya ya dengan rema. Perubahan paradigma melalui metanoia itu. Kuncinya apa? Metanoia yang oleh rema. Ya, metanoia, Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu dengan apa? Dengan rema. Anda baca firman Tuhan, firman itu menjadi rema sehingga hidupmu penuh welas asih. Ya. Orang yang melihat orang yang penuh welas asih, yang sabar, yang lembut, itu senang nyaman. Akhirnya intim. Merasa nyaman, pegang, waktu dipeluk enak, waktu tidur bareng pun rasanya nyaman, istri pun merasa nyaman, protected, si suami pun merasa isinya ini begitu lembut, menutupi kekosongan hatinya, ada stres di kantor, ada masalah, selalu ready, selalu ditungguin. Ya kan? Ada cinta yang melimpah ketika melayani orang-orang, ketika sabar sama orang. Ada Yesus yang hadir, Jehovah Syama. Kedua-duanya, akhirnya intimasinya itu kudus. Itulah level kehidupan seks, kehidupan intimasi Anda. Puncaknya, naik kelas. Enggak cuma yang begitu, twing semelohai, kobra, oh lala bebe cus. Enggak begitu saudara. Itu paling rendah, itu fantasi seks yang paling rendah. Anda naik kelas, kehidupan nanti indah. Itu ada di kelas apostolik ya, saya ceritanya lengkap lagi. Ini kita cuma setengah jam, jadi kita sudahin dulu. Kalau yang penasaran nanti semua antri daftar kelas apostolik, tapi daftar dulu dari kelas evangelis dan apologetik. Indah ya, wah kayaknya indah ya. Tapi saya jamin itu indah pernikahan yang seperti itu. Ya, yang bukan jus olala bebek kubra krom yang wah itu cuma sebentar nanti bubar. Ya, apalagi nanti kalau udah penyakitan, udah ini, udah impoten, udah waduh tiba-tiba ada penyakit ini, bleeding apalah. Ini itu semua lenyap, saudara. Akhirnya hidupan pernikahanmu, akhirnya kepengen nikah lagi. Karena aduh aku nggak bisa begini. Akhirnya bubar. Makanya kalau Anda lihat di dalam situs-situs Islam itu, bagaimana membuat suami bergairah, dibuka pakai baju nerawang. Wah, bagaimana? Karena mereka terobsesinya dengan bidadari yang rawang kulitnya itu loh. Jadi tiap hari para ustadz, para ini ngajari Anda bergairah seks, hidupnya langgeng dengan cara begitu udah stop. Caranya gimana akhirnya? Kawin lagi. Tetapi di dalam kehidupan pengikut Kristus, ya, keindahan itu bukan didapat dari visual yang seperti itu, tetapi didapat dari visual yang sampai menembus manusia rohaninya, yang cantik, yang ganteng. Ya, itulah sebabnya yang di Esther itu tadi, kuduskanlah, loh kok ini, mana yang di Esther tadi? Nah, yang di ayat terakhir tadi, ayat 15 kalau nggak salah. Iya, Esther 2 ayat 15. Nah, itu Esther itu dia tidak menunjukkan kecantikan yang dengan berhias-hias ya. Disebutkan nggak berhias-hias ya. Cuman karena diwajibkan sama si induk semangnya dia, ya dia pakai. Tetapi dia tidak menggunakan perhiasan. Dari mana kecantikan itu terpancar dari hatinya? Begitu kuat rema itu di dalam hatinya dia, begitu kuat itu metanoia, sehingga itu memancar keluar cantik itu. Dan itulah kecantikan yang sejati. Nah, ajari anak Anda seperti itu. Ajari. Wah, namanya anak-anak itu obsesinya macam-macam. Kebetulan anak saya terbuka dengan kami ya. Jadi kalau cerita obsesi seksualnya dia, obsesi dia tentang wanitanya, ya dia cerita terbuka. Cuman kita ajarin pelan-pelan. Ya, kita kasih ngerti.
Saya cerita vulgar ya. Kadang-kadang saya cerita vulgar. 5 fakta tadi itu ya, saya ceritakan dengan vulgar. Ya bagaimana kecantikan yang langgeng, yang awet nanti sampai tua, sampai kakek nenek. Orang pertama menikah, pertama kan apa? Gubrak-gubrak olahlah bebe kan. Kalau sudah umur 80 gimana? Kan persahabatan kan. Karena dalam suka, dalam duka, berantem bersama, menghadapi lawan sama-sama, jatuh sama-sama, bangun sama-sama, gedubrak sama-sama, gandengan sama-sama, semua sakit ditungguin, dicebokin, di apa segala macam. Akhirnya jadi sahabat kan. Itu persahabatan yang kekal, indah kan. Cintanya itu sudah, wah itu sudah cinta yang agape, sudah di atas cintanya itu. Bukan cinta yang gubrak olahlah bebe. Makanya kalau lagi ada ruwet, jangan cerai, jangan begitu. Ya kalau bisa kata cerai itu coret dari kamus kehidupanmu. Ya, itu ya. Ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Jadi nggak mau, dia nggak mau pakai apa, nggak kepingin apa-apa. Tapi jalannya dia itu penuh dengan yang lain-lain mungkin dia dengan harus ditempul, harus apa biar cantik. Dia alami. Mungkin banyak yang bilang kriteria cantik zaman itu ya ruwet, saudara. Kita nggak ngerti kriteria cantik zaman sekarang juga kriteria cantik tiap orang beda-beda. Tetapi inner man, kecantikan di dalam hatimu itu tidak bohong. Ajari anakmu ya untuk seperti itu. Tapi jangan kalau lagi mau pakai perhiasan juga nggak boleh. Oh ya jangan juga. Diajari bersolek, diajari. Saya nggak mengajari Anda untuk tidak bersolek, tidak pakai perhiasan, enggak ya. Tapi saya ajari Anda untuk mengutamakan manusia batiniah. Ya, saya tidak kata bahwa tidak boleh pakai perhiasan, enggak ya. Wah, hati-hati ya nanti dibilang aneh, enggak. Jadi, kenakan perhiasan secukupnya. Tetapi paling penting itu manusia batinnya dibenahi. Tuhan Yesus memberkati.